Welcome back to Soil Show, Soundtrack of Your Life. Ini adalah Soundtrack podcast of your life. dari kita semua untuk kita semua juga. So, welcome today as special as every day. Every day, setiap hari adalah hari spesial di Soil Show. Ingat itu. Dan kali ini kita kedatangan teman-teman yang spesial juga. Weh, this is my neighborhood, man. Ya kan? Nih neighborhood wah nih. Nyama bro. Jadi kali ini kita kedatangan generasi-generasi yang luar biasa dari segi konsep dan segala macam, dan they're still young, they're still in our age lah. Tapi udah kita lihat udah melakukan banyak perubahan, and contoh di mana they're still on the roots to be cool, you know, still on the roots, tradition semua mereka still respecting that, tapi also creating something that luar biasa gitu. Iya. Dan seperti kita ketahui, Kuta itu adalah sebuah daerah yang amat sangat cool dan direpresentasikan kembali oleh teman-teman kita yang cool ini. Ya, kita sambut orang-orang di balik layar Kuta Beach Festival. Wow, wow. Padahal nenek kan lemah. Ya, tapi sesuai kan Ji, di Soil kita memang menceritakan teman-teman kita yang gagal itu loh. Sayangnya teman kita gagah-gagah semua. Untuk dicatat itu ya. Masuk di mereka. Oke, kita kedatangan ada, coba kenalin. Coba kenalan dulu ya. Kenalan, silakan. Oke, nama saya Manasti, dipanggil Loman Krebek, a.k.a. Nasty. Bisa dipanggil juga Nasty Meet You. So, untungnya saya menjabat sebagai ketua Beach Festival. Yes. Tahun ini dan tahun sebelumnya apa tahun ini? Pas tahun ini? Dari tahun-tahun sebelumnya. Oh iya. Langganan ketua. Langganan. Dan di sebelah saya ada leader. Ya. Terus di sebelah Ya, niki jero bendeso. Saya kawinya. Saya kawi jero bendesa dat Kuta. Ya, saya kawinya. Mohon maaf. KWKWK bukan KWKWK ya. So, saya sekarang dijadikan Kuta Skateboard Community ketuanya. Dan sebelah saya juga ada Bapak ini salah satu boleh katakan legend skateboard. Saya KDO Anujaya, mewakili Kuta Skateboard Community sebagai wakil ya. Dan ini ketua kita. Dan di belakang saya ada Eka, Cik. Halo. Saya Kacik di bagian entertain untuk di Kuta Beach Festival. Wih, tanggung jawab gede nih entertain. Berat saja. Awas kau yang terhibur. Berat saja. Nah, terus di belakang nih. Nah, ini. Saya yang terakhir, saya Windu, tim hore-hore saja. Tapi hore-hore saja. Sebenarnya hore-hore itu penting sebenarnya. And we will coming you guys, Mr. Arjun, Mr. Black. Pas banget, man, you're just in the right moment, right time, always, dude. You sit down here with me, man. How you doing? I'm sorry I'm late, but I love you guys, Soil! Perkenalkan diri. My name is Tom Cruise. I'm from USA. You're from USA. And I'm from NUSA alias Nusa. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya. Shalom, salam kebajikan, rahayu, selalu swaha. Mr. Artu. Thank you very much. Lama kita gak ketemu loh, man. You do great, doing great. Thank you. Itu sebagai apa mah itu? Perkenalan diri dulu. Okay, where's the camera? Okay. Well, saya Ratu Sorita, nama lengkap I Gusti Ngurah Putu Sorita. Ketua harian dari Persatuan Selancar Ombak Indonesia Provinsi Bali. Yes. Dan saya juga salah satu server Bali juga. Yes. Tapi sudah tidak terlalu aktif lagi bertanding karena sudah mengurusi pertandingan begitu.
Dan bersama dengan teman-teman kita dari Kuta Beach Festival. Yo. Ya, Satu hal. Ya, jadi I'm really happy you guys here. Kan? Artinya Thank kita you, bisa. brother. Thank you. Mohon maaf sekali lagi saya terlambat karena ada sesuatu hal dan Oke, nggak apa-apa. Ya, sudah biasa, Yang sudah penting biasa. pasti kita dimanapun gitu semesta akan mendukung kita untuk bertemu kembali. Ya. Always. And we will telling the story about apa yang terjadi sekarang, ya kan? So kita tahu Kuta Beach Festival ini udah ada dari lama dan itu juga acaranya memang dari dulu keren sekali karena it's one and a kind lah di Kuta ya, satu-satunya yang di festival di beach ya Kuta Beach Festival kalau tak lihat sampai sekarang gitu. Kalau kita back the story dulu dari awal kalinya Kuta Beach Festival ada tuh kapan sih? Ya. Oke, untuk Kuta Beach Festival udah kita bentuk dari 2015 bersama teman-teman, yaitu kebetulan juga semua mantan-mantan ketua pemuda semua kan. Ini juga salah satu mentor saya juga nih sebagai keamanan juga kan. Jadi dari panjang lah ceritanya dari kita membuat rusuh, nendang taksi, akhirnya kita masuk polsek. Dan akhirnya kita semua dari teman-teman Yuane, istilahnya itu dari pemuda Kuta membuat suatu kegiatan yang kreatif yuk, daripada ketimbang kita buat yang negatif aja untuk Kuta ya. Akhirnya kita membuat yang namanya Kuta Beach Festival. Jadi di sana tuh menunjukkan bahwa kita ini anak-anak muda Kuta masih bisa membuat event yang sekelas internasional. Jadi mau kita buat cukup apa bangga ya? banget ya kan? Ya, buat Dari apa kita 2015. menjadi penonton di rumah kita sendiri? Jadi kita harus menjadi raja di rumah kita sendiri. King of Kuta. King of Kuta. Damn, ya itu keren. Dari konsep aja yang udah kalian bawa, maksudnya itu udah keren banget gitu loh kan. Pakai tenaganya masih umur mone, nu kemudian kan, ayo kayaknya leluang nih gitu loh. Everybody happy kan gitu. Itu gagahan. Terus awalnya jadi KBF tuh kan karena kita tahu dulu ada Kuta Carnival, itu kan di generasi sebelumnya ya. Terus ada Apa? Kuta Clothing. Aku taunya dulu ada Kuta Clothing di mana dia Clothing Festival. itu startnya dari situ kayaknya. Ya, itu kan start awalnya tuh dari Kuta Clothing Community. Akhirnya kita berubah jadi Kuta Beach Clothing Festival. Jadi Kuta Clothing Beach apa? Kuta Beach. Ya kok mau balik-balik kita norok semua kan. Norok semua akhirnya kita berubah jadi Kuta Beach Festival. Gitu deh. Ceritanya itu lucu. Nah, coba ceritakan Bade. Itu ceritanya Coba, lucu. Bade. Ini berawal dari Kuta Clothing Festival ya. Kuta Clothing Community buat kegiatan. Berkali-kali saya juga lihat anak-anak, wah senang saya itu bagus. Ternyata di balik perjuangan mereka tidak ada dukungan dari instansi terkait di Kuta. Dan akhirnya lama ya story mereka tuh seperti dikatakan tadi norok terus semuanya. Nge festival tapi norok. Nge festival bisa ben bubar. Jumlah pendidi bubar. Misi bertuyo ben kenopak. Akhirnya ya udah. Saya kebetulan baru saya yang nikah di sana. Langsung diajak saran dari ya keinginan dari semua. Ada Bayu di LPM beli. Nu mau beli bidane nu mau beli. Jadi mereka kelengci bangsa ci gitu. Bidan nu mau beli mau kejar. Jadi mereka so akhirnya Manasi kita cerita sama Manasi ngobrol man yuk buat festival man yuk. Ya buat festival masih bilang ya saya kebetulan ada di LPM sekarang. Waktu ini ke 9 tahun yang lalu nih. 9 tahun yang lalu saya berjuang sana di support. Akhirnya saya mau buat festival di Kuta dengan nama Kuta Beach Festival yang udah rencananya itu sebenarnya Kuta Bike Festival. Awal mula karena berawal dari kegiatan Bali Sunset Road Auto Festival itu 2009. Dulu di sana saya buat di sana tuh itu bersama ya komunitas, ada salah satu komunitas. Akhirnya mau buat man yuk buat event motor yuk. So Manasi jawab kalau buat motor aja beli. Gini sana beli lah motor. Nu mau beli. Jadi bakleng sih deh, bangsa cip deh. Biar nyama, mamen. berkah jadi. Engan. Yang penting di ketua itu meragat kayak mana? Dan akhirnya datanya langsung ke bentuk Kuta Festival. Lagian olah ada di Kota Badung. Nanti udah tahu. Akhirnya Jamal Nasi ngusul. Boleh nggak bike itu digantikan ke beach? Lebih benar.
Baik itu dari Beach. Akhirnya terbentuklah Kuta Beach Festival. Terbentuk Kuta Beach Festival itu di 3 tahun saya menjabat di LPM. 2015 itu jadi 9 tahun saya di LPM udah pensiun sekarang. Langsung adalah saya mengusulkan kalau ini seleksi hidup. Saya katakan buat nama Kuta Beach Festival tapi kita ya teruskan ke legal ke sana ya biar bisa kita. Akhirnya yang penting sing norok karena Bu Agat gitu buat saya. Yang penting event sing norok kan akhirnya sampai saat ini Kuta Beach Festival astung karena sebagian besar. Dan tidak norok. Astung karena. Soalnya kan acara itu free soalnya. Ya, ini yang menarik. Kenapa mereka buat acara free? Karena di pantai gimana caranya kita buat tiketing? Karena itu pantai. Karena kita tiketing loh. Pantai kita udah saya kenakan tiket. Tenang saja. Enggak, maksudnya dengan mereka berhasil untuk buat event yang luar biasa dan itu gratis, itu kita appreciate banget. Maksudnya happy it's free gitu loh. Di pantai, lihat sunset, apapun ada musik gitu kan. And it's free gitu kan. Strugglingnya luar biasa banget bagi kalian untuk bisa buat itu event jalan terus gitu loh. Karena ya prestasi banget kan oke lah kan gitu jalan gitu kan. Karena kebetulan pas saat itu kan semua punya visi yang sama loh. Jadi mindsetnya selama kita buat benar pasti langsung jalan lah. Luar biasa. Semangatnya luar biasa sekali. Nah, oke. Waktu berarti Kuta Beach Festival pertama itu ada di tahun 2015. Nah itu waktu itu kalau nggak salah saya lupa inget. Apa namanya temanya apa tuh waktu yang pertama tuh? Karena saya lihat nih tiap tahun nih kan mereka punya tema dan mereka punya roots yang selalu itu penyu gitu loh. Nah ini yang buat saya pengen lihat konsepnya ini yang dari awal. Kenapa penyu dan kenapa itu bisa transform seperti setiap tahunnya. Oke, kita lihat keplean dulu ya. Keplean dulu. Kenapa kita ambil maskot penyu kan karena kita juga tahu di Pantai Kuta tuh emang sering ikoniknya untuk pelepasan penyu ya. Itu paling pertama. Jadi yang di 2015 itu kita emang buat a creative movement of yacht. Itu jadi istilahnya ada mungkin bisa dilihat nanti di Instagramnya ada penyunya masih single kan. Masih single. Penyunya masih single. Terus ntar abis itu kita buat di 2016 itu penyunya udah bisa naik motor. Di Jalan Kuta. Ya dan itu pertama kali kita dapat sponsor dari motor kan. Dari ada brand lah. Bilang aja langsung. Yamaha. Sorry benar. No ya, masih Yamaha. Terus ada 2017 kita buat The Challenge of Change, yaitu adalah istilahnya tuh kayak kita harus menghadapi perubahan, harus ada kesempatan untuk bisa berubah. Penyu beng lah panah ya. Ada di sana tuh ada lomba berganjur. Oke. Gerasto berarti mau penyu. Ya, Gerasto. Dan di 2018 ada Yacht of the Sea. Penyunya banyak ada intimidasi dari segala pihak tuh. Oke tuh. Ya. 2018. Terus yang paling sukses sih 2019. Archelon of Atlantis. Berpenyubung lah power jadi semua takluk lah. Jadi ada King of Kuta semua lah. Penyu menjabat. Tapi saya tambahkan sedikit tuh story-nya. 2018 tuh ya. Kita nggak punya uang nih. Dimana kita saat ada ada penjelasan di banyak serangan ini itu intimidasi atau apa ya. Dari dalam tuh. Dari dalam itu akhirnya kita nggak punya uang untuk buat patung penyu. Di saat itu. Dan masih ada videonya di saat itu. Di saat event berlangsung. Penyu asli datang ke venue Kuta Beach Festival. Aku ingat tuh. Dia menelurkan 80 butir telur. Dan lahir semuanya. Yang kita kembalikan lagi. Awalnya kan aku ada di sana tuh. Tiba-tiba penyu datang kan pertama. Kita kira kan kesasar nih. Balik lagi. Aku bilang ngapain kau balikin? Nak penyu ke mata dong. Balik. Akhirnya pas aku mau bendesil tuh bro. Aku mau bendesil adat ngomong nih. Jero Krisna datang ada adik-adik di sana. Pak De lapor, ada penyu tadi terdampar. Kita sudah selamatin sama bule-bule. Aduh,
penyu metalo ini kala jepien itu katanya. Akhirnya kembali dia lagi loh pas berjarak 5 meter dari kita. Saya sama Bende Sadat baru berdiri waktu itu. Itu di venue food festival dan itu ada bukti real visualnya ada videonya ada dan masyarakat kita menonton penyu itu menelurkan 80 butir telur dan semuanya lahir dan kita sudah kembalikan lagi ke laut bro. Ya kita yang menandakan itu penyu KBF. Iya bro. Dan di saat itu ya kita tidak punya uang buat patung penyu bro. Penyu asli teke. Penyu asli teke bro. It's a blessing to the Lord man. Thank to the universe lah ya. Tapi itu sebenarnya penyunya udah diundang sih. Udah diundang. Oh semuanya skenario itu. Kita udah WA. Dia telat datang di pas penutupan dia datang. Kan belum. Man jam kuda ada kamu jam kuda ada medalo nih. Tapi itulah saya ingin bilang itu semuanya gratis. Ya mungkin begitulah cara alam menjawab. Iya, semesta yang sudah ini. Ya jadinya dan setelah 2019 kita lanjut ya. Bau 2020 Covid. Ya jadi akhirnya pas 2021 kita buat di Sentro. Itu Minifest tuh. Dan itu juga ramai. Ya. Cuma tuh pertama kali tiketing tuh. Pertama kali tiketing. Ada motor lanjut. Begitu panggungnya Ada tsunami. Tapi pecah di soil stage sana. Soil stage langsung pecah. RIJ mulai main hidang tuan dia di luar kiri ke tapi itu jadi apapun itu semua happy loh. Happy kan. Dan itu juga kita ngerasa banget vibration yang kalian mau coba bawa ke semua yang datang itu dapat gitu loh jadinya. Nah setelah itu ada berarti 2022 yang nggak ada sama sekali ya? Iya nggak ada. Kayak itu masih renovasi pantai kan? Ya. Sekarang pantai berubah lebih bagus. Sekarang sudah menjadi baru. Yang paling kita banggakan adalah ada skatepark. Karena California benar. Kayak a perfect match gitu loh di pantai. Ada surfing, ada skate. California bro. California ngalah apa dan? Ini California nih. California ngalah Miami Beach. Itu ya mendikut ada My Beach. Di itu ada Miami, di ini ada My Ini ada My Beach. Ya. Masuk kan? Ini ada translator ngomong My itu. Dan ini salah satu atlet yang masih aktif saat ini. Boleh katakan atlet penglingsir Wawan dari Kuta Skate Park. Kuta Skate Community ya. Jadi yang kita coba sambungin sekarang dari apa yang udah ada dulu kalau dulu kan kita pernah ingat gak kalau kalian nonton di Soul kita pernah podcast bareng Halfway Kuta Board Riders. Jadi ya betul. Nih kan macam kan lemah-lemah. Hah? Ada pidan tuh. Lebih 2002 3 tahun. 3 tahun kurang baik tuh. Waktu pas cerita tentang baru ada PSOI tuh. PSOI baru itu kan kita udah ngobrol nih kemarin bisa nonton ke belakang tapi nanti yang kita coba sambungin adalah karena kita punya skatepark yang baru jadi dan di sana ada Kuta Skate Community yaitu Wawan ada di sana untuk dan juga Pade Well bro. Dan mungkin orang-orang yang di orang teman-teman yang lain juga kayak Avandi yang semua Bung Jimmy terus Mario Jimmy Mario Yogi siapa lagi semua ya Win ada di sana Win ada di Win yang paling penting Win kene maya ya Win amfibi ya amfibian dia bisa di laut bisa di skatepark we are pakai amfibi Wim PB ceritain dong sedikit tentang sebelum kita nyambung nanti ke KBF karena kan di KBF kita udah tahu nanti kita bahas KBF-nya gimana tapi kita mau ngelompat sedikit ke skatepark Kuta Skate Community. Itu gimana sih konsepnya sekarang kita punya skatepark terus kita ngapain nih di sana nih? Ya untuk konsep tuh ntar dibicarakan oleh Wawan yang lebih aktif di lapangan hampir setiap hari dia
nih penunggun karang nih itu. Karena dia is the one of our like skaternya masih aktif. Tapi the story of the skate park you need to know man. Itu perjuangan dengan Winjaya juga. Lemeto si Avandi dari tahun 2018 kita pengajuan ke Jero Bendesa, akhirnya kita pengajuan ke Bapak Bupati untuk penataan pantai. 2019 kita meeting dengan beliau Pak Bupati dan Ketok Palu. 2020 akan dilaksanakan peremajaan Pantai Kuta, penataan Pantai Kuta dan dengan ada sport area termasuk skatepark. Ternyata ya itu anggaran sudah ya ternyata Covid. Langsung diam dan akhirnya dilanjutkanlah pas bulan Oktober 2021 baru 2022 Oktober 2022 baru dilanjutkan. Yang awalnya sebenarnya Bupati Badung itu sudah tidak punya dana tapi sudah menyetujui untuk penataan Pantai Kuta Samigita Seminyak Legian Kuta. Samigita tapi tidak ada dana karena dana sudah habis untuk pandemi. Betul. Untuk semua pertahanan akhirnya dikasihlah pinjaman rencananya oleh Bank Dunia. Itu sudah cair sebesar 270 sekian M ya di Jakarta. Dan akhirnya 2022 APBD di Badung meningkat dan sudah menemui target dan Pak Bupati dengan tegas menyatakan kita tidak perlu pinjam, kita pakai uang kita. Wah gagah Pak Bupati Badung men, gagah Pak Bupati Badung nih. Kita tidak pinjam tapi beliau kasihan juga beliau ya ada tekanan di atas karena tidak jadi minjam Bank Dunia, tapi beliau gagah Bapak Bupati kita gagah dan akhirnya 2022 Oktober terlaksanalah proyek dan 2023 Februari dan lapangan itu dan akhirnya kita merekrut menunjuk siapa tim yang kita bisa ajak bekerjaan semuanya legend dari skateboard terkecuali saya. Saya bukan orang skater, bukan stiker juga. Bukan suka nempel. Tapi ya I'm fighter man. I do everything for you all man. You know what I mean? In front man. I do everything for you all. Akhirnya ya jadilah itu yang digarap oleh Motion Skatepark. And then dan sebentar lagi akan ada base camp di sana. Ada base camp, ada tempat itu milik kalian dan free. For you all. And it's free bro. Free. Free. On the My Beach. And then untuk programnya semua itu bisa diterangkan oleh ahlinya. Jelas kalau kita sudah sekarang fasilitas ada berarti tugas kita adalah maintenance dan gimana caranya develop terus yang terpenting adalah creating a new generation with yang luar biasa gitu loh. Ya, dengan itu, visi yang sama. Ya, apa sih sekarang di Kuta Skate Community yang kalian lakukan dari fasilitas yang udah ada nih? Ya, dari awal mulai sampai sekarang gitu. Oke, sebelumnya kita harus berterima kasih dulu kepada Badung ya tentunya. Sudah mewujudkan cita-cita kita dari sejak lama dulu ya. Zaman saya main dulu susah bro. 2000, tahun 2000, tahun 2001. Itu kita main di jalan ditendang satpam bro. Susah bro. Susah. Iya. Saya ingat juga waktu nah itu waktu dulu memang ada beberapa juga gagasan untuk membuat kontes-kontes kayak gitu ya. Sempat kita beberapa kali melakukan kontesnya kalau masih ingat di Matahari Gallery. Ya itu Motion yang buatkan beberapa obstacle-nya ya. Oh itu di Planet Hollywood itu. Planet Hollywood tuh di parkirannya. Nah, itu ada itu jangan salah kita support pakai motor toh. Nah, ya itu di parkiran itu kita buat. Nah, kesulitannya sih kendalanya di park sebenarnya. Kita nggak ada tempat venue untuk permainan skateboard ini dan pada masa itu skateboard itu dipandang sebelah mata kayak gitu. Yang dipandang olahraga merusak sebenarnya. Karena kita kan turun tangga. Kalau masih ingat ada yang tahu Tony Seruntul dari Jakarta itu zaman saya dulu saya nganter dia oli tangga di kalau masih ingat Temzone yang sekarang jadi The One Hotel, dari depannya Motion pas ya. Itu saya nganter dia mau oli tangga katanya. Saya kasih spot itu dan dia buat foto di sana untuk majalah Surf Time pada waktu itu. Nah, itu kita kendala waktu itu juga diusir satpam kayak gitu. Kita nggak boleh karena ribut kan. Ketahui sendiri kalau skateboard main pasti ribut kayak gitu. Nah, dengan dibangunnya skatepark ini adalah suatu gebrakan yang besar sekali menurut kita ya. Dan terima kasih sekali lagi buat Badung gitu ya.
Dan apa yang sudah kita buat di skatepark ini selama sudah lebih kurang lebih berapa tahun udah skateparknya dibangun? Setahunan kali ya. Setahun ya, udah setahun ya. Skateparknya ya. Belum ada setahun ya. Belum ada setahun ini. Baru Februari ya, diresmikannya itu kan. Februari, Maret kita resmikan kan. Iya, resmikan. Pembukaan dengan adanya fan internasional yang datang. Nah, itu dibuka dengan tim fans internasional yang pro skaternya datang untuk mencoba langsung skatepark kita ya, kayak gitu. Nah, apa yang sudah kita lakukan sekarang ini adalah kita sudah membentuk yang namanya Kuta Skate Academy. Setiap hari Sabtu dan Minggu kayak gitu. Nah, yang boleh ikut itu siapa aja tuh? Jangan salah dulu, itu support dari Coconut juga loh. Iya, itu support dari Coconut juga tentunya. Ini awalnya sebelum cikal itu bakal sabar. Kuta Skateboard Skateboard Academy itu dari Coconut. Iya kan sebelumnya itu terbentuk kan kita sudah melakukan. Sebelum adanya kita sudah melakukan di Coconut. Iya. Itu gagasan dari sana. Jadi kita mau membentuk nih, gimana kalau kita pakai konsep yang udah ada, kita mau bilang kayak gitu kan waktu ini, makanya kita hubungi Fajar sempat waktu kemarin kan. Nah betul. Itu yang sudah kita lakukan, mungkin udah berjalan beberapa bulan dan sampai sekarang ya Astungkare ya sudah ada beberapa bibit-bibit yang muncul. Seperti anak Win juara 1 kemarin. Ya. Ada Hima, ada Willy, ada banyak yang kita sudah cetak-cetak ya. Betul. Dan harapannya ke depan ya pastinya kita bisa mengirim anak-anak ini, bibit-bibit ini ya, atlet ini. Bukan cuma jenjang Indonesia nasional tapi internasional juga kayak gitu. Itu sih sebenarnya harapan kita. Yang boleh ikut Ya? siapa? Yang boleh ikut. Ya, yang boleh ikut di Akademinya bebas, semua orang free. boleh ikut, free dan itu free. Dan ini free. Siapa saja setiap Sabtu dan Minggu Setiap kalian Sabtu bisa dan Minggu datang buat free. kalian yang punya anak-anak di bawah umur yang ada ketertarikan untuk main skateboard. Yang penting tertarik Yang dulu. penting tertarik dan yang paling penting lagi ini protektor ya. Biar itu lebih paling aman penting. karena anak kecil main skate kita kan nggak tahu kan, harus pakai knee pad lah, elbow pad dan helm tentunya kayak gitu. Jadi Gitu sih. saya sih cukup happy banget itu jalan gitu loh. Karena dulunya saya inget juga ya ada anak soil juga ikutan kan waktu kita pandeminya udah nggak ketemu siapa, anak-anak nggak sekolah. Ya kan waktu-waktu itu ya udah kita temuin aja ngapain, ya udah main skate lah gitu kan. Jadinya poinnya lah untuk mereka bermain awal ya kan. Tapi kok lama-lama kita nyusupin terus terlihat gitu loh bahwa ini penting juga loh. Pengajaran ini loh ke anak-anak dari skateboard gitu loh. Skateboard kan ngajarin kita untuk berani jatuh, Untuk berani melawan rintangan-rintangan di depan kita. di depan kan? kita. Iya. Itu sama dengan surfing, sama dengan it's life gitu loh. Kita harus berani. Jadi dari permainan kita bisa ngasih contoh dari umur yang benar-benar awal banget, yang mereka suka, mereka main, terus mereka belajar hal penting gitu loh. Kayak apa namanya? Ya kamu bisa, kan dulu konsepnya kan Coconut, kalau kita show off, misalnya ngapain. Kalau kamu bisa, yang lain kan pasti pingin, aku pingin bisa. Terus kalau yang terpenting adalah saat kamu bisa, kamu mampu untuk, ayo ngajarin yang gak bisa. Memotivasi. Nah kita ngajarin mereka tuh dari yang that age gitu loh. Iya betul. Dan sekarang yang aku lihat kayak si Hima, Willy yang dulu kita masih main-main bareng-bareng, mereka show off, udah bisa ini, udah bisa itu. Terus connectionnya mereka bagus loh, tak lihat sampai sekarang. Dan mereka grow bareng-bareng loh. Willy, Hima, Revan, yang dulu Revan naiknya aja masih benar-benar kita lihat loh, tahu Juara gitu. 1 bro. Iya, dan nggak dia nyampe berhasil. berapa bulan udah juara 1. Dan itu luar biasa banget yang coba kalian lakukan dan kita lakukan gitu loh. Dan ini juga penting dimana apapun yang kita lakukan, intinya jangan lupa bahwa kita punya next generation nih. Betul. Ada lagu itu Pemuda Harapan Bangsa. Ada lagu itu namanya Pemuda Harapan Bangsa. Dan kita have to do it right. Iya betul. Jadi do it right itu dalam artian kita tahu kok waktu kecil kita gimana ya. Terus untuk mereka nih kita bisa kasih tahu kok yang terpenting itu adalah ini loh. Jadi kita ngajarin mereka juga untuk apapun yang kalian lakukan, kalau kalian benar-benar suka dan bahagia, you don't expect to think too big gitu loh. Tapi dia enjoy to do it and share it to the next generation. Abis itu berharga banget gitu loh. Dan saya happy banget sama yang Owan dan teman-teman di Kuta Skate Community lakukan sampai sekarang. Jadi kita bisa nangkep ke generasi-generasi banyak.
Iya. Bukan hanya di lingkungan kita, tapi bisa menjadi magnet untuk yang lain, untuk ayo sama-sama belajar. Iya, men. Sama-sama. Ini kita punya moto di Kuta Skateboard Community, dari kita untuk Kuta dan dunia. Iya. Ada lagunya ada mana? Itu juga berlaku Ada untuk lagunya juga kan. Ada lagunya. Nanti kita buatkan lagu. Jenih gitu. Oke. Baru isi gitar, terus lagi kayak lagu. Gus ngerti, seniman musisi ngerti, musisi ngerti. Gue sering nawang jalan nenek panggung nih. Nek panggung. Kok Terus tahun kudu karena nek panggung. Mendu marinya nek panggung. Ini biasanya kalau saya main ya, saya pasti bilang, mana sih juga. Kalau udah kita ada party ada apa-apa pasti tuh lihat ratu. Pasti mau ngambil mic dia. MC. Orang dulu waktu HP podcast pertama kali dia nge-rap dulu. Kalau penasaran kita nanti iya, tapi itu keren. Rapnya dia keren, tapi kalau udah mabuk dia kacau. Itu jelek. Namanya orang mabuk kacau. Saya kan ada nak mabuk seni nenek ini nih. Kita balik lagi ke Okay, KBF yes. nih sekarang ya. Nah tahun ini kita punya KBF dan di situ juga bakal ada King of Kuta, ada skateboard present King of Kuta dan itu kompetisi skate. Mungkin bisa dijelasin sedikit tentang kompetisinya, Awan? Oke. Kompetisi ini adalah lanjutan dari tahun 2019. Kita sudah membuat King of Kuta, yang mana di sana sudah terbilang sukses sekali ya, sangat sukses sekali walaupun obstacle-nya pada waktu itu masih kita buatkan dari kayu kayak gitu ya, dari motion kita difasilitasi untuk obstacle kayak gitu. Dan peminatnya sangat banyak sekali. Peminatnya dari bukan cuma di luar Bali, Indonesia, tapi di luar negeri juga datang ke sini. Dan ketika kita announce di sosial media akan ada King of Kuta lagi, sangat banyak sekali nih antusiasme dan dari teman-teman yang bukan cuma di Indonesia, di luar negeri juga udah chatting ke kita, DM ke kita untuk mau siap-siap datang ke Bali kayak gitu. Nah, ini bakalan bukan cuma efeknya ke Beach Kuta Beach, tapi di Kuta juga nanti bakalan rame kan, di Bali pun bakalan rame kayak gitu karena adanya event ini kayak gitu. Dan di mix dengan KBF-nya nanti. Di mix dengan KBF-nya bukan cuma skateboard, nanti juga ada boxing, boxing ada. Boxing kita ada boxing festival. Ya, dan juga ada surfing. Ada surfing tentunya bakalan tambah rame lagi nanti ininya ya, pengunjung yang datang kayak gitu. Dan di situ juga banyak ada booth makanan. Udah pasti makanan di sana. Terus dan juga ada fashion lah ya, clothing dan lain-lain ya seperti biasa. Nah, ceritain dong tentang konsepnya KBF yang sekarang 2022 nih. Lebih KBF atau skateboardnya? Lebih ke KBF-nya. Tadi kan skateboardnya silakan. Waktu dan tempat. Untuk konsep KBF sekarang kita tetap ada food sama ada clothing juga. Terus kita diramaikan oleh yang dibilang Wawan barusan, ada Kuta Skate, King of Kuta sama Halfway Challenge dari surfing, sama yang paling terbaru sih dari ini promotornya. Kuta Boxing Komunis, Kuta Boxing Festival. Kuta Boxing Festival. Ya. Karena tahun depan Kuta Bike Festival. Iya. Jadi istilahnya mungkin yang bisa kita ceritakan dengan yang sekarang mungkin agak sedikit last minute ya, karena kan dengan adanya peralihan pantai dari pemerintah ke desa adat agak sedikit telat. Makanya kita baru prepare 2 minggu ya nah. Dan ini ya cukup cepet nih. Ya, kita 2 minggu prepare. Ya untungnya untuk sementara ini masih aman sih. Karena kan kita juga kembali untuk tiketing kita yang ada kan. Ada, ya. Tapi kita yakin dengan optimis dengan kinerja panitia yang sudah ada, dengan pengalaman yang sudah ada, dengan visi misi yang sama. Tetap sama. Selama kita berbuat benar demi kebaikan semua orang, Asungkara semesta memberikan jalan. Swahoy. Bisa gitu ngomongnya nih. Saya bakal ngomong Ya, dan boleh pindah nama Manasti baru jadi tepuk itu luar biasa saja. Pak perubahan berarti. Mungkin dari konsep yang sekarang sih kayak bedawang lalu kita ambil konsepnya. Ini gimana nih? Karena kan dari poster itu kan penyunya bersemedi tuh. Ya, gimana jadi cerita istilahnya konsep itu? balance of universe bedawang lalu itu. Itu kan membawa keseimbangan dunia tuh. Dari kemarin kita yang udah terdampak dari COVID.
sekarang kita harus menjaga keseimbangan dunia untuk memberikan sumber kehidupan. Nah, jadi maunya KBF itu bisa memberikan sumber kehidupan bagi UMKM kreatif yang terlibat di dalamnya. Buat semua lah ya. Buat semua yang ada terlibat komunitas-komunitas di dalamnya untuk yang menjadi lebih baik ke depannya itu ya sih. Dan dunia. Juta dan dunia. Luar biasa. Penonton bayarannya kurang keras kayaknya, kurang semangat nih penonton bayarannya. Kuta Indonesia dan dunia. Kita Indonesia dan dunia. Jadi untuk jumlah-jumlah booth bisa dijelaskan ya? Ya ini kita ke detail karena yang saya tahu ini ada perubahan di pantai kan? Ya ini kan ada spot perubahan baru. di pantai nih. Ya. Pantai ini sudah berbeda, dari skatepark terus ada. Perubahan pantai ini kan juga mempengaruhi sama event sebelumnya kan. Sebelumnya full pantai, sekarang udah berubah ada skatepark which is good. Terus ada parkiran, terus ada sekarang lebih ada trotoar ya kan di depan, ada pathway lah. Terus agak nurun tuh ke bawah ya kan lebih itu. Gimana perubahan itu yang dihadapi sama sekarang nih? Terus berapa booth yang bisa ada di sana? Positioning, terus gimana konsepnya dari technical lah untuk situasi di sana nantinya. Oke, untuk 2023 sekarang ini ya benar itu challenge terbesar sebenarnya. Karena satu arah panggung pasti akan sangat berbeda. Arah panggung beda banget. Yang dulu kita menghadap ke selatan, dari jalan kelihatan banget kita ada show. Ada apa sih ini gitu sebenarnya. Sekarang dengan berubahnya lapangan, kita mau nggak mau kita hadap ke barat. Kita pakai sekarang. Oh, berarti sekarang band yang menikmati sunset. View-nya langsung pantai. Berarti Kalian tuh dihargai. Kalian yang nonton sunset sekarang. Berarti jalan backstage lah. Backstage. Jalannya kita pantatin kan. Soalnya kalau kita hadap ke selatan, takutnya kan membelakangi King of Kutanya. Nah, jadi biar jadi satu kesatuan, hadap ke barat. Jadi di sebelah utaranya ada skatepark, di sebelah selatannya ada surfing. Ada boxing juga. Tapi cocok Santuman kenapa? Adanya penontonnya dibias bisa kopi. Iya, karena kan kita juga udah ngecat Taichat, agak emang low banget maksudnya. Oh, berarti yang chart itu udah diamankan lah ya, lagi low chart ya. Oke, itu Biar berarti kayak di DSM lagi. Biar nggak kayak di DSM lagi tuh kena tsunami. Agak barbar ya. Tapi saya yakin kok apapun yang kalian lakukan nantinya pasti akan keren. Terus terus ceritain lagi dong tadi untuk boot cloth-nya ada berapa, siapa aja yang udah confirm mau ada. Terus di makanan nanti gimana, siapa aja? Oke, selanjutnya untuk itu di clothing. Karena emang tagline kita dari awal adalah clothing fest. Dari awalnya awal. kan. Ya sama dengan bro kita di Pica. Nah bro nih, kita ada nih. Nyamo di Pica nih. Nyamo Pica di awal tahun, KBF di akhir tahun. Nah, mulai gitu nih Pica. Kita ada clothing fest. Sekarang kita tetap kita UMKM Bali, tetap lokal Bali, clothing Bali ada 22 clothing. Terus dari makanan ini lumayan ini peningkatannya tetap selalu. Grafiknya selalu meningkat yang makanan. Sekarang kita ada di 33 kalau nggak salah. 33 dengan makanan. Dengan makanan, ya. Dan ingat juga buat yang mau nanti datang ke event Kuta Beach Festival, ini acaranya gratis. Iya. Oke, itu hebat deh. Tidak ada calo. Jadi tidak perlu berhadapan dengan calo. Ya, kalian bisa menikmati sunset, musik dan makanan dan belanja dari UMKM Bali dan juga bisa shopping untuk clothing ya, full of entertainment. Speaking of entertainment nih, nanti di entertainmentnya bakal gimana nih? Iya, siapa di bagian entertainment? Sebagai entertainment. Awas rega sing terhibur nih. Kan komplain kan. Berat. Laga nitip nah, kene abrakadabra 3 hari langsung. Full. Wayan di Star Festival. Pokoknya sampai tipes. Pasti lu 3 hari Sampai tipes. Wayan di Star Festival. Sampai tipes. Hari pertama aja enjoy, hari kedua discussion pill, hari penutupan tiap hari. Pokoknya hukum cidis. Nah, kita coba. Silakan. Entertainnya gimana nih? Untuk entertain sih balik lagi ya. Karena kan kita ngusungnya tuh festival. Pasti harus ada beberapa kayak
yang harus ada musik, tradisi segala macam kan. Ya. Itu kita di main stage ada beberapa band-band lokal dari Bali juga kan, dari Bali. Terus di food stage juga ada entertain beberapa kayak ada fair dance. Nanti juga di hari terakhir kita ditutup sama joget. Wah. Yang suka gibeng silakan datang, yang suka gibeng. Band band-band nasionalnya siapa? Pak, band nasional ada yang diundang? Band nasional. Oh, pasti ada. Nah, kalau dari band setiap harinya kita ada band-band besar dari Bali juga kan. Cuman kemarin kita udah undang Noah kan. Sayangnya kebetulan sama ulang tahunnya Badung ya. Jadi dilepas aja ya. Kita mengalah. Biar rame sedikit ya. Kemarin udah chat Ariel juga. Ariel gimana Ariel? Udah undang sama Mang Pura man. Oh ya udah. Apa-apa gitu ya. Nggak apa. Paling nanti pokoknya Ariel yang Ariel. Akram. Uling udah kang bakso lah. Uling udah kang bakso lah. Ariel Bata udah. Ariel Bata. Ya berarti band-band nasional ya lokal banyak lah ya Navikula. band Terus apa lagi? lokal. Navikula ada SOB juga. SOB ada Painful. Painful juga di... Saidi saya main Saidi. Saidi yang main. Yang main Tahun ini absen. Kayak gak dapat jadwal, full jadwal. Kebetulan. Sama berarti waktu di Pica juga terbentur jadwal mereka main ke Malaysia kan. Lumayan agak berat karena kan kita last minute juga nih untuk event bandnya. Jadi kebentur sama beberapa event yang emang benturan sama acara kita. Tapi nggak apa-apa ya, just show must go on. Show must go on, jadi kita sesuaikan jadwalnya mereka. Jadi istilahnya sekarang ini sebagai challenge-nya kita untuk memperkenalkan dengan venue terbaru ya istilahnya. Jadi kita melihat setelah juga dulu pertama, yang penting eventnya jalan. Mungkin tahun depan wah lebih booming lagi. Tahun depan pasti ada gerakan baru lagi. Saya yakin ya. Tapi Jar, panggung utama nih Jar. Selain semua ini Jar. Sunset Kuta Beach ya. Iya. Itu yang kita jual festival. Itu tidak ada harganya bro. Saya ada cerita no. Tapi ini gratis. Ini gratis. Itu hebat. Gratis. Suapi. Dan juga ya kita dikit nih kita selalu disupport sama Bali Musik. Bali Musik. Kitchen and Bar. Ada nggak buka booth nggak Bali Musik di gini? Bali Musik, kemarin dihubungin sama bosnya. Kebetulan sudah saya chat langsung pribadi beliau. Ampura Win, nggak bisa kebentur loh, kita ada acara lain karena Bali Musik. Aduh, sayang sekali. Ya nanti keluarnya dari soil booth, nanti tenang aja. Tenang. Banyak UMKM yang lain juga. Pokoknya happy ya. Banyak UMKM lain lagi yang juga enak-enak ya. Nah kalau Kuta Beach ini kan ikonnya itu kan sebenarnya surfing nih. Kita belum dengar nih dari Rahtu nih bagaimana. Surf gimana surf sekarang yang luar biasa nih. Iya. Saya cukup bangga dengan atlet-atlet yang kita punya atlet dunia loh yang juara dunia ya. Belum juara dunia. Rio Waida masih di. Dia sukses untuk requalify lagi. Jadinya dia kan rookie untuk tahun ini dan dia sukses dan terima kasih buat Rio Waida untuk Indonesia. Tepuk tangan loh. Luar biasa. Bagaimana kamu melihat sekarang skena surfing di Bali lah, di Kuta di Bali lah. Menurut kamu kan kamu udah jadi pengurus kan sekarang, lebih ke gimana? Semakin banyak sekarang. Oke, kalau kita bicara masalah regenerasi, kita harus lihat seberapa banyak kita punya nenernya. Nah, nener itu adalah pemain-pemain kecebong yang baru-baru mentik-mentik. Which is kita punya yang namanya pushing division. Pushing division itu adalah salah satu divisi yang paling penting karena di sanalah kita menanam benihnya. Semakin banyak kita punya itu, semakin sehat berarti komunitas itu. Ya, diakui kita punya lebih dari 30-40 orang mungkin. Dan seperti hukum malam itu kan mungkin bisa selamat 10%. Yang sampai nanti jadi. Yang kita perlu tingkatkan adalah persentase dari kesuksesan itu. Inilah kita terus melakukan semakin banyak kita punya event atau semakin banyak kita punya yang namanya event untuk komunitas kita, just for the... Terutama untuk yang tadi, pushing division itu ya? Pushing division itu yang paling penting. Karena di sana kita bisa melihat
chart kesuksesan kita ke depannya. Kalau di sana sepi, forget about it. Tinggal nunggu waktu aja. Ya kan? Dan kita berusaha untuk bisa karena surfing itu nggak bisa dipaksa ya. Harus datang dari hati dan kamu harus menyukai pantai itu. Kamu harus suka cloud dan kamu harus suka strik matahari. Hal simpelnya sih kalau sudah jadi orang tua ya dia ngajakin buat ngenalin dulu kan gitu. Ya, kalau orang tuanya surfing sudah pasti, tapi ada juga orang bapaknya surfing, anaknya nggak mau surfing. Ada yang anaknya pengen surfing, bapaknya nggak pernah surfing. Betul. Tapi dengan ada yang komunikasi ini kita bisa blend itu. Kadang-kadang ada bapaknya nggak bisa nge-push anaknya di laut waktu ketika ada kompetisi. Ada salah satu member bersedia untuk melakukan itu. Ya contohnya saya lagi MC. Dorong dong anakku. Pasti akan ada yang membantu di sana. Ya betul. Dan nggak jauh sama yang dilakukan sama skate kan. Jadi memang kurang dari lebih bibit awal. Ya. Fokusin kita adalah ke sana dulu, lihat bibitnya, terus ngembangin dari situ ada next divisionnya lagi. Betul. Dan di situ pasti ada yang ngarahin lagi kan gitu. Betul. Untuk kancah di atas gitu loh. Ya kan? Dan dengan adanya dengan ada which is real idea pun di sana saya yakin karena semua berkembang dari bawah dan karena kita solid ya. Astungkara udah berani kita bilang seperti itu. Astungkara kita solid, soalnya semoga kita semakin solid dan semakin in one track in our mind and our body to aim to the same direction. Same direction and same point which is prestasi tertinggi adalah Olimpik. Oke. Juara Olimpiade. Pasti arah sana. Dan menyambung pembicaraan kita yang kemarin, Rio Waida tuh sukses mewakili Indonesia waktu di Olimpiade di Tokyo dan dia membawa bendera Indonesia dengan memakai papayasan Bali. Agak. Merinding aku loh. It's crazy. Itu kayaknya waktu itu cerita semoga kita qualify ya. Itu ceritanya. Semoga kita qualify untuk Tokyo. Dan dia qualified. Dan dia yang membawa bendera Indonesia atau kontingen Indonesia dan dia pakai baju papayasan Bali. Which is wow, dream come true. Jadinya kalau kita sudah melakukan semuanya dari hati dan kita melupakan semua kebaikanmu, melupakan semua yang apa kamu berikan. Kan itu lahirnya. Come on man. Luar biasa man. Always got me goosebumps to hear this kind of stories ya. Ya itulah. Right. Something so simple that you give, something that. Tanya singkatnya. Jar, thank you Jar. Kayak bantu Ragon, Pidana gue bantu kamu. Nah itu when you did that, itulah ikhlas. Yes, bro. Itulah ikhlas. Luar biasa. Oke, nyambung sedikit tentang itu little story about what we did before ya. Itu pang ke belakang malu. Kenapa? Nopo sepiawan malu ke belakang dulu kiri nih. Pangidang dari jalan benar Dan sekarang dari perjalanan KBF semua kita ada halfway challenge sudah pernah disponsori oleh beberapa sponsor dari Hurley, Ripco, dan sekarang Visla. Oke. Visla mungkin sedikit saya harus ingin karena saya juga bekerja untuk Visla. Promosi deh. Ada Visla ada salah satu brand. Sepatu kita disupport. Ya kita sudah support surfing, support semua ya. Nah, jadi satu semua. Dan kita support acara itu kita sumbang Navigula. Nice. Seksama Visla. Oke, kontesnya. Ininya gimana? Sabar man. Kontesnya ada 2 hari. Dari tanggal 21 dan 22 kita ada 4 divisi di sana. Dan kita mengundang seluruh pemain-pemain terbaik yang ada dari seluruh board riders. Give me your best athlete. Semuanya bisa join lah. Sama kayak kita semuanya bisa. Enggak semua. Jadi hanya pemain-pemain terbaik yang kita undang invitational. Invitational. Oke. Di sana mereka akan challenge ya. Iya, karena ini halfway challenge ini selalu kita mengundang pemain-pemain. Terserah mereka mau dikasih siapa, tapi yang pasti mereka sudah punya ranking. Karena kita sudah punya sekarang kita sudah punya ranking dan mereka sudah melakukan lebih dari 1 event. So siapapun yang terbaik bisa mengikuti. Dan ada juga beberapa dari wild card. Ya dari beberapa pihak bisa menyerahkan nama untuk itu dan
Ya semoga dengan acara ini semakin kita bisa melihat kualitas surfing itu lebih maju lagi dan kita bisa lihat bahwa Pantai Kuta itu punya ombak, punya pasir dan punya sumber daya manusia yang luar biasa. Mantap, inilah harapan untuk Kuta ke depannya semoga bisa menjadi lebih baik. Mengingat kemarin setelah pandemi itu kan kayak kota mati Kutanya kan. Dan yang terpenting adalah mereka yang mereka buat ini dan mereka mampu untuk pass it on ke next generation kan. Itu artinya sekarang juga tak lihat juga mungkin yang ngikut-ngikut sekarang jadi panitia kan yang masih itu gimana nanti kalian untuk bisa manage mereka juga lebih oke lah nanti nextnya terus berlangsung gitu loh. Ya, dengan tetap merangkul mereka lah. Jadi kita nggak ada senior, nggak ada junior, kita tetap merangkul lah. Yang penting kita punya satu visi dan misi yang sama. Sepertinya apa yang Anda lakukan, apa yang kita lakukan, itu semuanya sama. Kita harus membuat regenerasi dari diri kita sendiri untuk bisa. The legacy will have to be goes on. Kuta Beach Festival later on, ketika kita kakek mesti Kak Man pindah naik ke Kuta Beach Festival. Silakan Pak Nyoman. Pak Nyoman. Tahun 2050 ni Pak apa enggak jangan onyak-onyak nu ada. Pekaknya di pekat timbang ini ada. Imagine that happen. Shit man, this acara today will be crazy. Kita lihat soal tahun 2023 di hari itu. Wih foto Kak Man pas muda gitu. I'm already passed away. Aduh. I'm already passed away. No meet this again. One more time. Soal mau kan? Jangan mati. Reincarnation. Nah, kita juga berharap kan ini udah dekat waktunya lagi. Dan mudah-mudahan juga nanti selama 2 minggu ini mungkin 6 hari juga bisa persiapannya dengan benar dan baik dan lancar gitu loh ya kan. Terus kita coba ke next. Ada dari netizen nggak yang bertanya tuh? Coba dilihat. Pertanyaan netizen ada nggak? Ada coba satu. Lihat siapa? Kenzi lagi masuk. Kenzi lama-lama jadi apa namanya? Jadi apa nih? Cameo. Oke. Why we have to come to KBF? Coba jelasin. Kenapa kita harus datang ke KBF 2023? Oh, nice. Satu pertanyaan tapi bagus banget. Bagus banget. Satu pertanyaan. Jawabnya gini, apa pikir? Menjelaskan. Why? The why? Oke. Kenapa harus datang ke KBF? Ya. Itu tergantung dari diri kalian sendiri sih. Enggak. Kenapa harus datang ke KBF ya? Kalau kalian cukup suka sama festival, yang suka untuk mensupport UMKM, support band-band yang ada di Bali, ya why not? You just dan yang paling terpenting adalah kamu gratis. Gratis, view bagus, banyak bule, Bali bagus. Let's come in over. Man, ninggal sunset man, beli baju man, makan ada musik, man bule bisa. Balik musik Ben. Asli. Pokoknya seru lah. Mau skateboard, mau surfing, mau boxing. Ikan lokal, kamu di baju. Nek balik boxing lo no. Kalian ada lo jagur. Ngerin sih. Aman nih berarti. Oke. Nama ini boxingnya. Diolah cip jagur itu. Menek cirinya 2. Itu dah konsep saya. Itu. Barang siapa tadi berjaguran? Jagur dong. Payu berjaguran ini. Pengen bering Ya konsep boxing yang saya buat itu ya, yang saya garap itu ya hari pertama dan hari kedua itu ada pertandingan dari kelas amatir. Oke. Oh iya serius di kelas amatir malu dan kita juga ada 6 boxing Dibian ngomong security. Kan ada aja kelas pemabok. Nih ini dah demam panggungnya kayak gini. Terus. Nah hari pertama dan hari 2 itu ada kompetisi series pertama boxing Kuta Boxing Festival. Oh series pertama. Iya series pertama itu yang dari Pertina. Pak Dega ya, aduh, mamen. No drama. No drama for good karma, oke? You my man. Yeah, you my man, my brother. Loh, dari Pertina, thank you supportnya.
Ya dari banyak sponsor dan ya ada salah satu brand rokok juga Gudang Garam. Oh Surya. Sorry. Surya Gudang Garam Surya. Oh, Paduh. Kadang Surya Helel. Surya Helel. Sorry bro. Ya jadi hari pertama tanggal 20 itu ada boxing series dari yang pertama, kedua tanggal 21 dan tanggal 22-nya itu open ring nyendot menjagur di Tulagun. Beragaji. Tanggal 23 itu saya buka untuk umum tanggal 22. 23 mau tambah dah. Tadi metoh. Duri belakang tuh karena judi itu dilarang. Tapi kalau main sled masih diizinkan. Oke. Nah, jadi tanggal 23 itu open ring. 22 sorry lagi 22 open ring. Open ring itu silakan. Ya siapa yang nggak cocok di antara kalian itu bisa berkelahi di sana. Tapi setelah itu setelah itu damai kalian. Jangan buat rusuh di Kuta. Karena ada kita semuanya. Oke, make applause for The King. Ada Don King. Sorry. Mendon King lah dini jering. The King dini jering. The King aja. Ya, apa namanya itu kalau ada pertanyaan kenapa harus datang ya yang pertama sih karena itu it's free dan itu sangat menyenangkan di sana dengan nonton semuanya it's free. Ya. Dan dengan semua konten yang ada kan bisa menghibur ya itu weekend juga. It's weekend. Dan juga pasti bakal menjadi weekend yang luar biasa di itu ya kan. Kuta deh bos. Nah kita mungkin udah hampir di penghujung nih ya. Udah 3 jam Iya dan 4 jam soalnya. Karena sudah di penghujung acara dan karena ini adalah soundtrack of your life, saya ingin menanyakan pertanyaan pamungkas dari Soil Show adalah lagu apa yang cocok untuk merepresentasikan Kuta Beat Festival 2023 kali ini? Mulai dari mana, Sti? Silahkan. Oke. Blink yang terbaru, Fall in Love. Woi, kenapa itu Pak Man? Karena kita harus cinta sama Kuta Beat Festival. Ya, Pak De, silakan. Lagu yang cocok merepresentasikan. Makan lo, Windu. Pak De terakhir ya. Apa terakhir ya? Pak lah stok lagu. Saya satu lagu, satu album. Silakan. Karena kita udah lama nggak di pantai, I Miss You dari Blink. Blink semua ini. Angkatan 87. Tom Bene. Cek. Bapaknya dari Cek tuh. Oh gitu. Kan generasi. Ada generasi. Radio Waves ya. Untuk KBF yang cocok nih apa soundtrack nih? Satu lagu yang cocok untuk merepresentasikan KBF 2023. Kayaknya masih di Blink juga. Oh iya kan. Apa itu? First Date. Karena kalian akan menemukan cinta di Kuta Beat Festival. Mungkin saja itu mungkin ya. Kalau saya nak tahu nih lagunya judulnya apa? All the Smelting itu. Blink juga. Blink tuh. Ya, Blink tuh All the Smelting. Kenapa lagu itu? Kenapa? Karena kita harus mulai dari yang kecil dulu untuk bisa menjadi besar. Benar aja ente masuk lo. Ya, Ratu. Old school nih, No Effects. The Bruce. We're drinking man and savage. Kenapa lagu itu? Kenapa lagu itu? Karena kita pasti akan have a joyful day and start in Friday. Friday night will. Friday night will. Gitu, oke. And no effects. Apapun jadi, is no effects on us. Tetap berjalan. Oh nggak ada efek, nggak ada efek. Britney Spears. Pak De terakhir Pak De. Oke, terakhir dari saya ini semuanya bling-bling ya karena hamil gitu. Dan ya ada no effect juga. No effect is mean like no say fuck like that man.
Let's say fuck man. So dari saya sendiri ini lagu Indonesia ya yang sebentar lagi kita recording ya. Adalah kita berbeda-beda satu jua, Bhinneka Tunggal Ika Pancasila. Semangat Pancasila. Look. Yeah. You are Pancasila, respect. Kita semua ini soundtracknya nih bling semua nih. Bling no effects. Lagu. Siapa tahu nanti di Kuta Beats Festival entah yang tahun berapa bisa datengin Blink kan. Astung kare. Luar biasa. Tapi boleh jangan stop anggo tiketeng tuh pertanyaan. Boleh mari masukkan jalan Kuta. Bapak tiket dong sih. Woi. Gratis. Maya. Kalian ada bling oh? Ada yacht di tengah. You watch yacht. Sorry ya nanti itu akan tidak gratis lagi ya, mungkin akan berbayar ya. Karena kita mendatangkan Blink, jangankan Blink. Social distortion aja kemarin kita mau datangkan 2,5 M diminta dana. Dan Badung siap loh. Bupati Badung tuh keren. Mau mensupport saya dengan JRX kemarin. Mau mendatangkan social distortion tapi kita yang karena harus free. Wah, free social distortion nggak terlaksana di Kuta. Bagaimana hancurnya Kuta men. Benar. Makanya kita tolak itu dengan tamdah. Mohon maaf. Tapi matur semua Pak Bupati. Semoga tahun depan Blink bisa datang. Semoga Astung Kare. Pasti. Pasti teko. Rayu in the sky everybody. Oke, thank you for today. Terima kasih teman-teman dari KBM, My Neighborhood, My Bros. Thank you my boys. Dan juga thank you hari ini untuk teman-teman semua yang udah dari sini, dari Soil Merch, Soil Media, Soil Record, Soil apalagi yang lain-lain. Terus juga ada Win, ada Aji, ada Dave semua ya. Dan teman-teman dari KBM, thank you very much. Terima kasih waktunya. Thank you waktunya dan semoga sukses nih. Semoga lagi saya yakin eventnya bakal lancar, buat semua happy, untuk kebaikan semua orang, dan itu sangat akan kita tunggu-tunggu untuk datang ya. Give applause for everybody. Thank you for today. I'll see you next episode on Soundtrack of Your Life. Sukses. Rayu. Mantap.